Bu, menanggapi kasus yang lagi viral ini yang 4 anak tewas dibunuh oleh orang tuanya sendiri, Ibu menanggapinya seperti apa sih di mata psikolog? Jadi psikiater. Psikiater. Jadi kalau orang sampai bunuh diri, itu ada masalah di mana orang itu tidak mempunyai harapan masa depan. Sekarang harapan masa depan apa? Apakah dia ekonominya sudah demikian parah? Karena pada saat ini cukup banyak atau sangat banyak yang sudah kesulitan dalam ekonomi. Dalam hal kesulitan ekonomi, apakah dia bisa mengatasinya? Apakah bisa mencari pekerjaan yang cukup atau tidak bisa? Dan kalau memang kesulitan seperti itu, maka dia akan berpikir apakah masih ada masa depan bagi dirinya. Tapi kejadian seperti ini tidak mungkin terjadi mendadak. Sekarang dia stres, lalu sekarang dia bunuh diri. Kalau itu terjadi sekarang stres dan sekarang bunuh diri, artinya orang itu ada suatu gangguan jiwa. Tapi mungkin kalau kita lihat keadaannya, dia sudah sebelumnya kan sudah ada masa KDRT. Kalau KDRT dengan suami istri seringkali kan ya masalahnya hubungannya dengan finansial. Apalagi kalau terbukti bahwa anaknya dibawa. Jadi seringkali kita bayangkan kalau seorang suami kekurangan uang, maka istri juga tetap akan meminta supaya suaminya bekerja. Belum tentu bisa bekerja. Lalu juga suaminya meminta kalau penghasilannya kurang, dengan penghasilan ini juga harus mencukupi untuk anak-anak dan mencukupi untuk makan. Apakah itu bisa? Jadi kedua-duanya saling mentolerir dan tidak saling mempersalahkan. Sekarang cenderungnya karena sudah stres, sama-sama stres, sama-sama saling mempersalahkan. Tapi kalau untuk konflik yang baru ini terjadi sendiri, selain pemicu ekonomi, bisa nggak sih Bu disebabkan dengan faktor lain, entah karena mohon maaf penghasilan istri lebih tinggi, si suami pengangguran, terus dia depression melihat istri yang lebih dominan? Semua mungkin, tapi kenapa tidak terjadi beberapa tahun yang lalu? Kenapa baru belakangan setelah ekonomi lebih parah? Jadi karena itu di sini bukan kepastian penyebab, tapi dugaan penyebab. Bahwa diperkirakan ada masalah ekonomi dan dasarnya adalah bahwa sekarang situasi ekonomi begitu parah sehingga cukup banyak yang akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik dalam hubungannya dengan ekonomi. Tapi misal faktor tersebut karena ekonomi, kenapa tujuan apa endingnya harus membunuh Bu? Kenapa nggak harus dititipkan ke panti asuhan mungkin? Sekarang kita kembalikan bagi orang itu, apakah titipkan ke panti asuhan Jalan Buah. Jadi kita lihat dulu, kalau dia bunuh diri, kan rencananya bunuh diri walaupun gagal, maka dia mempunyai perasaan betul-betul putus asa terhadap kehidupan ke depan. Kalau kehidupan ke depannya memang dia putus asa, bagaimana dengan anaknya? Dia juga pesimis terhadap kehidupan anaknya. Kemudian kalau dititipkan ke panti asuhan, kita tahu bahwa cukup banyak panti asuhan yang menyalahgunakan penitipan anak. Dan pada saat sekarang jelas banyak juga yang takut, dan kalau panti asuhan itu panti asuhan yang bagus, seringkali juga penuh. Jadi kita belum tahu apakah dia sudah menanyakan, apakah sudah jadi bahan pertimbangan dia. Kalau sudah menjadi bahan pertimbangan, maka tetap ada hal-hal yang negatif yang dia pikirkan, atau bisa juga dia memikirkan beban anak yang demikian besar jangan jadi beban lagi sekalian dibunuh. Kita belum tahu apakah dia sakit jiwa. Krisis keyakinan sendiri bisa jadi pemicu juga nggak sih Bu? Sehingga membunuh krisis keyakinan, kepercayaan, terus keyakinan, kepercayaan kurang juga, keimanan juga bisa terjadi. Jelas kalau imannya kuat, jelas akan menunda atau
Tapi sekarang kita lihat masalah kejiwaan itu jangan dari segi dia seorang kiai, dia seorang yang sholat 5 waktu, tapi kita lihat juga dari iman di balik semua itu. Apakah dia betul-betul menjalani sesuai dengan makna dari agamanya? Kalau untuk faktor bersosialisasi itu juga mempengaruhi nggak sih Bu? Biasanya kalau orang sosialisasinya kurang, maka jika ada kesulitan, dia otomatis juga kesulitan untuk mengatasinya. Lebih besar kesulitan untuk mengatasinya daripada orang yang bersosialisasi. Tapi kejadian saat ini tuh Bu, konflik yang pembunuhan di Jagakarsa ini bukan baru ini aja. Sebelumnya kan juga ada di Koja yang anak tewas dengan bapaknya, terus si istri tiba-tiba depression gitu. Ini sangat marak banget gitu Bu. Jadi Kesini. kita lihat bahwa kondisi kesehatan jiwa sekarang kan sangat menurun. Dengan menurun, maka terjadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang sifatnya negatif, mulai dari dia membunuh, sampai dia melakukan pencurian, sampai melakukan pembunuhan. Di samping itu juga melakukan bunuh diri. Biasanya kalau sudah suatu krisis yang terjadi, maka diawali dengan lebih banyak membunuh, merampok misalnya. Tapi setelah itu tahap berikutnya adalah bunuh diri, dan tahap terakhir ada bunuh diri sekeluarga. Bu, mungkin ada yang mau disampaikan atau pesan-pesan untuk orang-orang ini kan biar nggak ikut juga mengambil langkah terlalu cepat agar bunuh diri Bu. Jangan singkat gitu. Sebetulnya kalau orang sudah mau bunuh diri, dia itu sudah stresnya terlalu lama dan berat. Maka seharusnya justru masyarakat sekitarnya, biasanya mereka misalnya dia di warung mengeluh, saya sudah kesulitan uang, sudah mengeluh, hidupnya sudah pesimis. Jadi orang-orang yang tahu bahwa dirinya dalam kesulitan itu harus meminta bantuan. Meminta apakah dia bisa memberikan bantuan itu bantuan moral. Ya, kalau misalnya bantuan finansial ya bisa juga, tapi biasanya orang kan agak sulit dalam keadaan sekarang justru memberikan bantuan berupa makan yang cukup atau kehidupan untuk anak sekolahnya. Jadi kalau dia memberikan bantuan moral, kemudian mencari bantuan, jadi pemerintah misalnya menyediakan tempat-tempat di mana mereka bisa meminta bantuan moral, termasuk misalnya tempat-tempat agama yang juga bisa membantu, yang menyediakan secara khusus untuk membantu, maka begitu ada orang yang tahu bahwa ada seseorang dalam keadaan depresi, maka dia membantu dengan membawa ke tempat yang bisa memberikan bantuan moral. Tapi Bu, untuk si istri sendiri, ibu dari 4 anak ini, artinya kan setelah mengetahui pasti mentalnya keguncang, itu juga perlu pendampingan dari psikiater juga nggak sih Bu? Itu Harusnya. jelas perlu, dan sebetulnya pada saat terjadi KDRT itu sudah harus diterjunkan. Jadi itu kan sudah suatu tanda yang cukup berat bahwa terjadi KDRT, paling tidak terjadi risiko dalam tindak kekerasan. Di situ kan juga salah satu indikator. Jadi ada beberapa yang menjadi indikator, terjunlah untuk mengatasi keadaan keluarga itu. Bu, setelah membunuh itu kan si bapak tersebut ternyata menuliskan sebuah pesan di lantai menggunakan darah. Ya, puas Bunda, thanks all. Dari tulisan tersebut bapak itu menyayat, tapi ternyata dia tidak jadi meninggal. Ya, kalau tulisan seperti itu kan suatu pernyataan kesal, suatu perasaan dendam. Ada apa? Apakah istrinya memaksakan suaminya untuk mendapatkan penghasilan yang cukup? Karena biasanya seorang istri juga memaksakan suaminya untuk bisa mencapai penghasilan yang cukup. Dan kalau istri itu mendesak dan desakan itu dirasakan
sebagai tekanan mental, maka mungkin saja dia akan menulis dengan itu sebagai tulisan, sebagai lampiasan. Cukup.